billahinil aliyyil azim. Yakinlah kita langkah dari rumah, langkah kaki kanan itu satu langkah ditinggikan derajat kita. Karena kita ke masjid mau nuntut ilmu. Satu langkah mulai dicatat oleh malaikat. Malaikat pencatat kalau kita itu penghulu kita. Malaikat Rokibun. Malaikat Rokib. Pak Rokibun pencatat nikah. Ya, Pak Rokibun pencatat nikah. Malaikat Rokib pencatat amal kebaikan. Dicatat satu langkah. Satu langkah. Saya yakin Bapak Ibu kesini melangkah, nggak mungkin kaki kanan, tengklek ya. Tengklek kaki kanan nggak mungkin, saya yakin. Pasti Ibu melangkah, sudah kaki kanan maju, diganti dengan kaki kiri maju. Sudah itu maju lagi kaki kanan. Kelihatan indah sekali dua sejoli ini. Tidak pernah ngiri. Tidak pernah ngiri. Kaki kanan melangkah terus. Ini kompak dua ini. Ini kekompakan ini contoh ini. Perlu kita tauladani. Perlu kita tauladani kekompakan dua kaki ini tadi. Tidak pernah iri. Iya. Berjalan kaki kiri satu langkah gugur satu dosa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu malam ini tadi berapa langkah Ibu ditinggikan derajatnya di hadapan Allah, berapa langkah gugurnya dosa-dosa sampai di masjid ini. Kalau kita banyak dosa, cobalah pulang nanti muter lewat pasar Koga. Kalau kita banyak dosa, supaya langkahnya gugurnya semakin banyak, muter lewat Koga terus makam pahlawan, baru sampai ke rumah. Benar itu Bu, benar itu. Gugur dosa-dosa kita. Lebih hebat lagi kalau Ibu terus sampai ke Teluk. Pulangnya besok pagi. Ya, paling bapaknya yang ngamuk ini. Bapaknya yang marah. Pulang pengajian, kok nggak pulang-pulang? Kata Pak Baeron, banyak-banyakin langkah. Pulangnya sampai 12 ke Teluk, besok pagi baru pulang. Iya. Ini adalah janji Allah. Wa malaikatahu yusalluna ala ahadukum ma dama fi majlisihi. Malaikat berdoa, ya Allah, setiap langkahnya tinggikan derajatnya, setiap langkahnya gugurkan dosanya sampai dia duduk di masjid. Malaikat berdoa, ya Allah, kasihanilah Bapak yang harusnya hari ini tidur berbaring di kasur empuk, yang sekarang masih duduk terbungkuk-bungkuk. Hanya untuk mendengarkan tausiah. Malaikat berdoa, ya Allah, kasihanilah mereka itu. Pak Mutisno, ya Pak Edi, banyaklah. Pokoknya malaikat ini penuh sesak. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba naik ke pelapon. Lingkungan kita, sekitar kita, di atas kita penuh sesak. Para malaikat, para jin-jin Islam, mereka suka dan mencari di mana ada majelis yang di dalamnya ada pengajian. Sama kayak kita. Mereka sampaikan melalui HP. Kata si jin ini, jin Islam. Saya di Alikmah sekarang. Lagi ngedengerin, ikut pengajian. SMS lagi, para jin-jin Islam kumpul penuh sesak. Mereka mencari dan mencari. Di mana ada pengajian di dalamnya, mereka selalu bergegas-gegas untuk ikut serta. Mengambil rahmat. Bahkan sahabat ditanya, ya Rasul. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, rahmat yang dicurahkan di dalam majelis, babul ini seperti ini. Selain diampuni dosanya, diterima taubatnya, selain dikasihani oleh Allah, apakah mereka yang lewat, sudah lewat berhenti setia, kemudian bablas, apakah mereka itu sama? Sama, kata Nabi Muhammad SAW.
dia tetap mendapatkan curahan nikmat rahmat dari Allah. Inilah kemuliaan mendatangi majelis yang di dalamnya kita menjalin silaturahmi, di dalamnya kita merapatkan barisan, kita memperkokoh ukhuwah, tidak ada perpecahan, perbedaan di antara kita. Apabila silaturahmi ini terjalin baik, Allah menjanjikan memutuskan tali silaturahmi sama dengan memutuskan jalan menuju ke surga. Sekarang prihatin, kita lihat banyak umat Islam sangat mudah mengatakan bid'ah. Yasinan nggak boleh, tahlil nggak boleh. Kemudian ada ini satu riwayat ketika itu, ini mengenai wajibnya kita menuntut ilmu. Wajib thalabul ilmi, kita wajib menuntut ilmu. Pernah ada dua sahabat kemana Nabi itu kalau dia berjalan pasti sahabat kalau dia ikut. Jadi Nabi itu nggak pernah jalan sendiri. Rasulullah itu setiap berjalan pasti ada sahabat yang ikut untuk mencatat, menyaksikan dan menulis peristiwa. Dua sahabat berjalan bersama Nabi. Ketika itu dia melintasi satu padang pasir yang tandus, sampailah dia ke satu desa. Dan di desa itu, di dua sahabat ini bersama Nabi bertemulah. Ada di situ seonggokan makam, ada kuburan. Lalu Rasulullah berhenti sebentar di kuburan itu. Setelah Rasulullah berhenti di kuburan itu, melihat, kemudian Rasulullah berjalan. Dan dalam perjalanan, satu orang sahabat ini, dia karena nggak sehat badan, dia nggak ikut lagi dengan Nabi. Dia tidak ikut perjalanan Nabi tadi itu. Lalu sahabat ini berhenti di tengah jalan yang satunya. Tapi yang satunya ini ikut terus. Kemana Nabi jalan dia ikut. Suatu ketika sampailah dia di satu dusun atau satu kampung. Di sana dia jumpai ada unggokan tanah. Dan di situ ada makam. Lalu Rasulullah di makam berhenti sejenak. Rasulullah hamba yang diberi kelebihan. Kemudian Rasulullah berdoalah di makam itu. Berdoa dia di makam ahli bait, orang-orang yang gugur di jalan Allah. Rasulullah berdoa di makam orang yang gugur di jalan Allah, orang syuhada, syahidah itu tadi. Kemudian berjalanlah sampai ke suatu titik terakhir perjalanan. Dari peristiwa perjalanan ini, ada dua orang sahabat tadi, ilmunya berbeda. Kalau yang satu katakan, gak boleh berdoa di kuburan. Kata yang satu ini tadi, yang ikut, kemudian berhenti di tengah jalan. Dia katakan tidak boleh berdoa di kuburan, karena Rasulullah tidak saya lihat berdoa di kuburan. Tapi sahabat yang kedua katakan, wahai sahabatku, silakan berdoa di kuburan. Ini dua sahabat sudah terjadi perbedaan. Yang satu tidak boleh, karena dia ketika di makam yang pertama, Nabi tidak berdoa, kemudian dia tidak ikut lagi perjalanan Nabi, tapi sahabat yang kedua, dia ikut terus. Di suatu perjalanan, dia melihat Nabi berdoa di kuburan. Artinya, kedua sahabat ini ilmunya yang lebih tinggi adalah sahabat yang ikut sampai akhir perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu timbul perbedaan kita sekarang. Ada yang tidak boleh doa di kuburan, ada yang boleh. Pada tahun 2 Hijriah, ketika Islam baru 2 tahun umurnya, memang Nabi tidak boleh melarang kita untuk ke
ke kuburan untuk ziarah kubur. Karena pada tahun 2 atau umur 2 tahun orang-orang itu beragama Islam, Islamnya masih lemah. Islamnya masih dangkal. Dia ke kuburan minta sama yang di dalam kubur. Lalu Rasulullah mengharamkan memang. Orang sudah mati, dia minta tolong, kok kita yang masih hidup justru minta tolong sama dia. Kondisi demikian, Rasulullah mengharamkan ziarah kubur. Tapi ketika Islam semakin berkembang, Islam semakin kuat imannya, Islam semakin mengerti, 3 tahun kemudian, Rasulullah menyuruh Fadluha, ziarahlah kalian ke kubur. Karena dilihat oleh Rasulullah, mereka sudah tidak salah di dalam berziarah. Kalau dulu ziarah, minta sama yang di dalam kubur. Wahai ibu, engkau sudah duluan, sampai tolong doakan anak-anakmu supaya mudah rezeki, lulus kerja, supaya mudah dapat jodoh. Minta sama yang di dalam kubur. Rasulullah mengharamkan. Itu kondisi Islam belum paham pada saat itu. Tetapi setelah Islam paham, Islam mengerti, Islam telah luas, dan Rasulullah tidak khawatir lagi salah di dalam berziarah. Maka Rasulullah memerintahkan, ziarahlah kalian ke kubur. Kita lihat, sebentar lagi masuk Ramadan, ziarah ramai di kubur. Tapi jangan minta sama yang di dalam kubur. Jangan minta didoakan sama yang di dalam kubur. Tapi kita mendoakan mereka yang di dalam kubur. Apakah mereka itu sedang diazab kubur atau mereka sedang menderita? Kita doakan. Fadluha, ziarahlah kalian. Dari peristiwa itu sudah terjadi perbedaan ilmu. Yang satu ilmunya dia ziarah kubur, doa di kubur nggak boleh, tapi yang satunya boleh. Dari 2 sahabat ini tentunya ilmunya yang lebih tinggi, yang berguru sampai akhir hayatnya. Dia tidak berhenti untuk berguru menuntut ilmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari peristiwa Isra Mi'raj itu suatu momen bagi kita. Kita jadikan solusi, momentum untuk mengatasi masalah. Peristiwa Isra Mi'raj yang kita selenggarakan ini kita jadikan satu solusi untuk kita memecahkan masalah. Mengapa demikian? Karena hidup kita ini selalu dalam masalah. Banyak problem. Kadang problem pribadi, kadang problem rumah tangga, kadang problem urusan anak, kadang problem urusan etika dan lain sebagainya. Banyak masalah. Islam melalui momentum Isra Mi'raj, mari kita jadikan solusi bagi kita untuk mengatasi masalah bersama. Kita lihat kondisi saat ini. Dekade moral sudah jauh tergelincir. Etika sudah tidak ada lagi. Gejolak kerukunan hidup di rumah tangga hanya tinggal kalimat mawaddah warahmah sakinah. Tapi kenyataannya di rumah tangga kadang bagaikan neraka. Kita lihat teknologi canggih, perkembangan modern, tapi prihatin kita keadaan sekarang. Yang di TV sering kita dengar pledoi ada istilah pledoi yang sodomi, ya, 1 orang 73 anak segede-gede ini, 73 di pledoi, ya seperti itulah pledoi dia ya. Ya, pokoknya itulah. Belum lagi kita dengar sekarang ini bulan April kemarin di Kalianda
anak nebak leher bapaknya. Ya, sekali Anda anak leher bapaknya ditebak, diletak di pinggir jalan. Kita lihat lagi bulan Mei ini, bulan Mei tanggal 6 kemarin, Tanjung Bintang. Hah? Iya, Tanjung Bintang. Anak umur 18 tahun, bacok-bacok bapaknya. Belum lagi kita lihat tindakan brutal di tengah rumah tangga. Prihatin kita. Berkata ah saja sama bapak ibu udah dosa kok. Berkata ah saja. Misalnya kita disuruh bapak ibu, disuruh kita tidak mau, bapak ini, ibu ini, itu sudah dianggap anak durhaka. Apalagi sampai menyakiti mereka. Apalagi sampai menelantarkan mereka. Islam mengajarkan peristiwa Isra Mi'raj mendidik kita agar beretika. Hormat kita dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kita lihat kembali ke orang tua kita. Semua kita punya orang tua. Bapak-bapak punya bapak, ibu. Anak-anak punya bapak. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Wa qadara rabbuka ilayya wa bil walidayni ihsan. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā qawlan karīmā. Apabila Allah sudah menetapkan kepada kita sebagai hukum, apabila orang tua kita, salah satu di antara mereka atau keduanya berada di dalam pengurusan kita, maka janganlah kita sekali-kali mengatakan saja nggak boleh. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang baik dan mulia, qaulan karimah. Katakan kepada mereka perkataan yang terpuji. Tentunya kita ingin menjadi anak yang taat patuh kepada kedua orang tua. Marilah melalui momentum Isra Mi'raj ini, kita harus senantiasa berbakti bagi yang masih ada orang tuanya. Jangan dulu kita makan sebelum orang tua kita suruh dulu makan. Ini bentuk pengabdian anak kepada orang tua. Jangan sampai kita melihat wajah ibu bapak kusam, sedih. Tapi tugas kita, bahagiakanlah mereka. Allah sudah menetapkan demikian. Kalau kita ingin mendapatkan hidup ridho Allah, hidup diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita kecewakan mereka. Janganlah mereka kita sakiti hatinya. Janganlah mereka kita lawan, kita bentak. Tapi jadilah melalui momentum Isra Mi'raj suri tauladan yang baik ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di penghujung acara, apa hikmah perjalanan Isra Mi'raj? Rupanya perjalanan Isra Mi'raj itu ada satu buah. Itulah buahnya sholat. Perjalanan yang jauh, yang tidak bisa diterima akal pikir, tapi diyakini dengan keimanan. Perjalanan jauh itu untuk meningkatkan iman Rasulullah, maka diberilah satu buah perjalanan, dialah perintah sholat. Apa dengan sholat? Ternyata sholat, kalau kita pegang suruh, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat berbuah yang baik, mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Sholat adalah solusi bagi kita untuk mengatasi masalah. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was shalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Innallaha ma'as sabirin. Allah senang dengan orang
yang menjadikan sholat sebagai sarana bagi untuk mengatasi masalah. Dengan sholat, kenapa disuruh berwudu? Karena kita ingin komunikasi dengan Allah. Kita ingin berbicara dengan Zat yang Maha Suci. Maka kita harus sucikan dahulu dengan berwudu. Lalu sholat. Setelah sholat, perhatikanlah kandungan yang terdapat di dalam sholat itu. Bukan hanya sekedar rukuk, berdiri, rukuk, sujud. Tetapi ada makna. Suri tauladan mengandung hasanah ilmu di dalamnya. Dan sholat diakhiri dengan salam. Salam hukumnya wajib ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iringi, ucapkan salam selamat dan berkah kepada saudara yang di kanan. Lihat saudara di kanan. Kalau ada yang susah, bantu. Kalau ada yang lagi kena masalah, tolong. Itu makna sholat yang kita kerjakan setiap saat. Bukan kita masa bodoh. Ada orang miskin kelaparan. Ada orang susah, kita cuekin. Ada orang mengharapkan pertolongan, kita tidak peduli. Artinya, salam di dalam sholat. Sholat yang kita laksanakan belum menyentuh bermakna untuk masyarakat dan orang lain. Kemudian lihat lagi di sebelah kiri. Salam ke kiri. Kalau ini kita hayati, jadilah kita dengan sholat terjalin satu saudara. Manakala seorang Islam ada yang sakit, kita juga ikut merasakan sakit. Mudah-mudahan yang singkat dan sedikit ini dalam rangka Isra Mi'raj sebagai solusi mengatasi masalah, marilah kita jadikan sholat sebagai sarana untuk kita mengadukan persoalan kita, masalah kita, kesulitan hidup kita di dalam sholat, lapor kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sholat, innallaha ma'as shabirin. Allah sayang kepada orang-orang yang menjaga sholatnya dan sabar di dalam menyikapi kehidupannya. Demikian, terima kasih, singkat dan sedikit, yang pada intinya dengan peringatan Isra Mi'raj, mari kita jadikan sholat sebagai sarana untuk mengatasi masalah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ceramah dari Mbah Heron.